Anda jelang laga Timnas Indonesia versus Libya. Ada masalah apa? Dan di informasi bola selanjutnya, 2 pekan di Turki, Timnas Indonesia alami kemajuan yang berarti. Dan informasi bola yang terakhir, sederhana tapi selevel mustahil target yang pastikan kontrak Sinteyong diperpanjang. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, Sheini Patinama diperkirakan tidak akan tampil saat Timnas Indonesia versus Libya di laga uji coba. Sheini disebut-sebut kembali ke Belanda karena ibunya sedang sakit. Hal itu diungkapkan oleh pelatih Timnas Indonesia Sinteyong yang dikutip pada Selasa 2 Januari 2024. Coach Shin tidak mempermasalahkan hal itu. Jujur ada masalah di kesehatan ibunya, Sheini, jadi akhirnya dia dikembalikan ke Belanda. Saya mengizinkan Sheini untuk kembali ke Belanda dulu supaya psikologisnya lebih stabil, kata Sinteyong. Sheini memang sudah tidak terlihat saat latihan pada Senin kemarin, namun Shin menyebut Sheini akan segera kembali setelah kesehatan ibunya pulih. Sheini sudah mengabarkan bahwa ibunya tidak apa-apa. Jadi dia akan kembali secepatnya lah, kata pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ya, laga Indonesia versus Libya akan berlangsung pada 2 Januari 2023 dan ini merupakan rangkaian persiapan jelang Piala Asia 2023. Indonesia dijadwalkan melakoni 2 laga uji coba melawan Libya dan Sinteyong mengaku sudah menyiapkan taktik terbaik. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Ya, pemain Timnas Indonesia Hernando Ari mengatakan timnya mengalami kemajuan dalam pemusatan latihan atau TC di Turki. Tentunya ini menjadi modal positif untuk Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda melakoni TC di Turki pada 20 Desember 2023 sampai 6 Januari nanti. Itu artinya mereka sudah 12 hari atau nyaris 2 pekan di sana. Hernando Ari mengatakan timnya sangat antusias tampil di Piala Asia 2023. Oleh karena itulah rekan-rekannya sangat menikmati TC di Turki yang saat ini masih berlangsung. Semua anak-anak sudah siap dan saya lihat perkembangan anak-anak juga bagus sekali, kata Hernando Ari. Pemain Persebaya Surabaya itu mengatakan timnya akan memantaskan diri pada Piala Asia 2023. Jadi setiap pola latihan dari tim pelatih selalu berusaha diserap dengan baik olehnya dan rekan-rekannya. Selama di Turki, Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga uji coba kontra Timnas Libya. Laga pertama dihelat pada 2 Januari 2023 malam dan yang kedua dimainkan 3 hari kemudian. Setelah itu, Timnas Indonesia akan melanjutkan TC di Qatar. Di sana mereka bakal melakoni 1 uji coba terakhir melawan Timnas Iran pada 9 Januari 2024. Ya, Piala Asia 2023 sendiri digelar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Timnas Indonesia tergabung di grup D bersama dengan Timnas Jepang, Timnas Irak, dan juga Timnas Vietnam. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Sinteyong dihadapkan misi sederhana tapi selevel mustahil bersama Timnas Indonesia yang berdampak langsung dengan masa depan melatihnya. Statusnya sebagai pelatih kelas Piala Dunia memang membuat Sinteyong berada dalam sorotan publik tanah air sejak ditunjuk menukangi Timnas Indonesia. Sinteyong resmi menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia sejak 2 Desember 2019 atau awal tahun 2020 yang menggantikan Simon McNamee. Saat itu pelatih asal Korea Selatan itu dikontrak sampai 31 Desember 2023, namun seiring waktu berlalu ada perpanjangan yang disepakati. Perpanjangan kontrak Sinteyong bukanlah yang mudah dilakukan, pro dan kontra selalu mengiringi perjalanan karirnya di tanah air. Terlebih dari sisi kontroversi, pihak yang berseberangan dengan Sinteyong tentu tidak senang dengan perpanjangan kontraknya. Dan kini, pria berusia 53 tahun ini sedang dihadapkan dengan setidaknya 3 target yang harus dipenuhi demi kontrak perpanjangan. Target yang sebenarnya sederhana bagi seorang pelatih selevel Piala Dunia itu, namun selevel mustahil bersama Timnas Indonesia. Lantas, target apa saja yang dimaksud? Dan inilah 3 target yang harus diselesaikan Sinteyong agar kontraknya di Timnas Indonesia aman nantinya. Yang pertama, Piala Asia 2023. Ya, lolos ke babak 16 besar adalah target Sinteyong di Piala Asia 2023, salah satu tolak ukur utama perpanjangan kontrak di Timnas Indonesia.
Sudah 4 kali skuad Garuda ikut Piala Asia namun selalu gagal lolos dari babak penyisihan grup dan kini kesempatan kembali didapat. Masuk ke babak 16 besar tidak hanya menguntungkan bagi Sinteyong, namun sekaligus mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Timnas Indonesia U23 harus finish di peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 karena ada target lain di balik itu, yakni memastikan Indonesia lolos ke Olimpiade Paris 2024 dan tugas ini tergolong berat bagi Timnas Indonesia. Meski memiliki pelatih sekelas Piala Dunia pun, target ini jelas berpengaruh pada masa depan Sinteyong di Timnas Indonesia. Yang kedua, Piala Dunia 2026. Nah, saat ini Timnas Indonesia sudah memulai perjuangan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, tergabung di grup F bersama Irak, Filipina, dan juga Vietnam. Target ini menjadi paling krusial, dua laga sudah dilalui melawan Irak dan Filipina dengan hasil yang kurang memuaskan. Kalah dari Irak 1-5 dan imbang 1-1 melawan Filipina. Timnas Indonesia pun saat ini menjadi juru kunci grup F dengan hanya mengoleksi 1 poin saja. Sinteyong masih memiliki 4 laga sisa untuk dimainkan di kualifikasi Piala Dunia 2026, minimal bisa mengoleksi 7 poin guna mengamankan tempat kedua grup F nantinya. Ya, laman resmi AFC menyoroti kiprah Sinteyong jelang pemimpin Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Apalagi turnamen ini akan menjadi debutnya sebagai pelatih. Seluruh pelatih dari 24 negara peserta Piala Asia 2023 mendapatkan porsi sorotan yang sama oleh AFC. Mulai dari grup A sampai F, semua disorot oleh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC jelang turnamen itu. Khusus bagian Shin, AFC menulis pria asal Korea Selatan ini menjadi wakil negaranya di grup D untuk menghadapi raksasa Timnas Jepang. Tugas berat ada di pundaknya karena ini adalah kali pertama Timnas Indonesia tampil di Piala Asia sejak 2007. Sementara Park Hang-seo meninggalkan Timnas Vietnam, maka ada satu perwakilan Korea Selatan di pinggir lapangan di grup D, Sinteyong, yang memimpin Timnas Indonesia kembali ke Piala Asia untuk pertama kali sejak menjadi tuan rumah pada 2007 lalu. Bunyi artikel AFC yang dikutip pada Senin 1 Januari 2024. Lebih lanjut, AFC mengulas ini adalah debut Sinteyong di Piala Asia sebagai pelatih. Penampilan pria berusia 53 tahun itu sebelumnya pada Piala Asia 1996 adalah sebagai pemain Timnas Korea Selatan. Ya, pria berusia 53 tahun itu sudah menjadi pelatih Indonesia sejak tahun 2020 dan akan menjalani debutnya sebagai pelatih di Piala Asia setelah mewakili negaranya pada edisi 1996 sebagai pemain. Tutup artikel AFC tersebut. Sayangnya, penampilan Shin dan Korea Selatan pada Piala Asia 1996 itu harus berakhir di perempat final. The Taeguk Warriors dibantai Timnas Iran dengan skor 2-6 dan harus mengakhiri perjalanan lebih cepat. Sementara itu, kali ini tugas Shin memimpin Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 tidak kalah beratnya sebab skuad Garuda tergabung di grup D Piala Asia 2023 bersama Timnas Irak, Timnas Vietnam, dan juga Timnas Jepang. Di atas kertas, Jepang adalah unggulan turnamen dan dijagokan lolos sebagai juara grup. Sementara itu, Irak pernah menaklukkan Indonesia asuhan Shin dengan skor 5-1 pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan patut dinanti apakah Shin mampu menjawab keraguan saat memimpin Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Saat ini dia sedang mempersiapkan Mark Klok dan kawan-kawan pada pemusatan latihan atau TC di Antalya, Turki.